Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi terkait kabar luar biasa gembira, terjamin peluang emas, peserta lulus passing grade tanpa formasi tahap 1, 2, dan 3 menjadi ASN P3K Guru. Jadi di sini kami akan membahas secara tuntas bahwasanya teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, baik itu tahap 1, 2, 3 atau sampai perhelatan P3K Guru 2021 ini selesai, itu teman-teman tidak usah khawatir. Karena di beberapa momen Kemendikbudristek sudah menyatakan bahwasanya teman-teman guru honorer itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi jika seandainya teman-teman lulus passing grade. Bahkan bagi teman-teman yang tidak lulus passing grade sekalipun, tahun depan teman-teman itu berpeluang kembali untuk menjadi guru ASN P3K. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak terus informasinya sampai selesai. Jadi di sini teman-teman perlu pahami bahwa setelah pengumuman P3K Guru tahap yang kedua, bagi teman-teman yang tidak lolos tidak lolos formasi atau tidak lulus passing grade di tahap yang kedua, teman-teman akan muncul di SSCASN ini seperti ini tampilannya. Memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga, pemilihan formasi tahap ketiga belum dapat dilakukan. Ini mengindikasikan bahwasanya rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, atau bagi teman-teman guru honorer yang tidak lulus formasi dan tidak lulus passing grade, itu kemungkinan besar akan kembali berjuang di tahap yang ketiga. Karena di sini sesuai aturan di Permenpan RB nomor 28 bahwasanya untuk pelaksanaan guru P3K tahun 2021 itu dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama, yang kedua, tahap yang kedua, dan yang ketiga adalah tahap yang ketiga. Dan di sini indikasinya sudah ada. Ketika teman-teman tidak lulus, maka akan muncul di halaman SSCASN teman-teman di halaman paling bawah akan muncul memilih formasi P3K Guru tahap yang ketiga. Artinya kita bersiap-siap untuk mengikuti tahap yang ketiga meskipun bisa jadi dari pansel. Nah, seperti itu. Dan di sini setelah tahap 3 nantinya akan ada optimalisasi formasi. Di sinilah teman-teman untuk lolos P3K nantinya berpeluang untuk lolos menjadi ASN P3K Guru, seperti itu. Nah, sebagaimana dimaksud dalam jadwalnya, di sini dikatakan teman-temannya pemilihan formasi ketiga bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia di seleksi kompetensi ketiga. Nah, di sini sudah dipastikan bahwasanya nantinya di tahap ketiga itu seluruh peserta dari seluruh Indonesia sudah bebas memilih lokasi untuk mengikuti seleksi. Misalkan orang Nrekang sudah bisa ke Sidrap, Kabupaten Sidrap ya. Orang Makassar sudah bisa ke Kabupaten Sopeng untuk melamar P3K Guru. Artinya di sini sudah bisa lintas antar kabupaten dalam satu provinsi ya. Sudah bisa lintas kabupaten dalam satu provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kami baru saja menghubungi admin layanan Kemendikbud. Di sini beliau langsung menjawab, "Selamat malam. Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ferdi. Bagi guru yang sudah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan penempatan." Nah, di sini ya, bagi teman-teman guru yang sudah lolos passing grade tapi belum mendapatkan penempatan, maka setelah tahap ketiga akan ada optimalisasi. Nah, kira-kira yang mana yang dikatakan optimalisasi di situ? Di sini dijelaskan bahwasanya optimalisasi itu adalah seperti ini.
Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru ya. Jadi optimalisasi itu adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K Guru. Jadi di sini sudah sangat jelas, dan nanti kami akan putarkan 2 cuplikan video dari Kemdikbudristek terkait optimalisasi formasi bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lulus formasi tetapi lolos passing grade P3K Guru tahap yang kedua. Seperti itu ya. Jadi ini sudah jelas sekali bahwasanya nantinya akan ada optimalisasi formasi yang bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nanti akan dipandu langsung oleh teman-temannya pihak Kemdikbudristek. Seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu, teman-teman yang tidak lulus passing grade maupun yang lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, itu jika seandainya masih tidak bisa lolos di tahap optimalisasi nantinya, teman-teman itu tidak usah khawatir karena di sini ada kabar gembira dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perihal perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Bahwasanya di surat ini atau di surat edaran ini kami sudah merangkum intisarinya. Di sini dikatakan intisari di surat ini bahwasanya pembaharuan data perkiraan formasi ASN instansi Pemda tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan itu terdiri dari A. Formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848. Kemudian lagi ya, perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang dan perkiraan formasi P3K Guru non guru tahun 2022 sebanyak 184.239. Perlu teman-teman pahami bahwasanya di tahun 2022 nanti perkiraan formasinya untuk tahun 2022 untuk P3K Guru itu perkiraannya lebih besar daripada tahun 2021 yang hanya 507.000. Kalau di tahun 2022 nantinya itu sekitar 758.000. Jadi ini adalah kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade maupun lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi untuk kembali mengikuti seleksi di tahun 2022. Karena nantinya peluangnya itu sangat besar teman-teman ya. Ada sekitar perkiraan 700 ribuan yang akan disediakan formasinya terkhusus untuk P3K Guru. Jadi momentum untuk lolos sekitaran tahun 2021 dan 2022 itu sangat besar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait dengan apa yang admin sampaikan pada hari ini, silakan teman-teman simak terlebih dahulu video dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim terkait peluang bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Di sini sudah kami siapkan cuplikan videonya. Silakan tonton sampai selesai. Oke, selamat menonton. Guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Jadi itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi. Yang kan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan.